Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma nas'aluka husnal mahabbah wal mutaba'ah bi nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa aqwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ketua DKM dan pengurus Masjid Jami Nurul Huda yang dirahmati Allah, guru kita bersama Akhil Mahbub Ustaz Muhammad Shalihin Mada'allah fi dhul hayati, semoga beliau diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para hujat, para orang tua, para sesepuh yang sama-sama dirahmati Allah, jamaah hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah. Tentunya kita selalu terus-menerus bersyukur kepada Allah karena kita selalu diberikan nikmat lahir maupun batin, nikmat jasadiyah ataupun nikmat rohaniyah. Dikasih nikmat fisik yang alhamdulillah, Allah berikan indrawi kita baik-baik saja. Mata kita alhamdulillah bisa melihat, mulut kita bisa berbicara, telinga kita bisa mendengar, akal kita bisa berpikir, qalbu kita terus mengingat Allah. Anggota tubuh kita gerakan maunya apa yang diinginin hati kita. Karena hati kita ini raja. Kalau rajanya bagus, semua anggotanya jadi bagus. Maka jamaah rahimakumullah, kata Nabi, apa itu raja yang ada pada setiap kita manusia? Ala wahiyal qalb, ketahuilah itu adalah hati. Maka jangan pernah main dengan hati, hati-hati dengan hati. Kalau kita pengen selamat, minta sama Allah, ya Allah, kasih aku punya hati yang qalbun salim, hati yang damai, hati yang selalu tunduk patuh terhadap perintahmu, bukan qalbu marid, bukan hati yang sakit, hati yang dipenuhi penyakit-penyakit qalbu, penyakit rohani. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wan nifaq wa su'il akhlak. Minta sama Allah, ya Allah, jauhkan aku dari orang-orang yang mengkufuri nikmat-Mu, ingkar kepadamu, munafik, ucapan dan perbuatannya tidak serasi, tidak selaras.
Wa su'il akhlak, berlindung ya Allah dari su'ul akhlak, adab yang tidak baik. Baik adab kepada Allah, tidak mau terima kasih kepada yang memberikan nikmat. Kepada manusia enggak pernah saling taklim, takrim, menghormati, menghargai. Maka orang yang senantiasa hatinya qalbun salim, hati yang damai, hati yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap aturan Allah. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang dimauin Allah dan Nabi kita Muhammad SAW, jangan sampai ya Allah aku punya hati qalbun mayit, hati yang mati. Doa enggak tembus ke hati. Banyak orang yang ngedoain ternyata enggak dipilih sama Allah dapat hidayah. Sampai menghadap Allah, dia tidak beriman kepada Allah, dia iman kepada selain Allah. Padahal yang namanya surga adalah tempat yang diperuntukkan al-jannatu liman ittaqa. Surga diperuntukkan bagi hamba Allah yang bertakwa. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, awali kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa terus dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan lahir batinnya dimudahkan dalam segala urusan dunia, agama dan akhiratnya. Dilindungi keluarganya, dibimbing keluarganya untuk senantiasa istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba Allah yang ahli syukur, menjadi hamba Allah yang ahli sabar, menjadi hamba Allah yang ahli tawakal, menjadi hamba Allah yang ahli ridha. Al-hadihin ya ala kulli ni'atin salihah wa ila hadratir rasul wa daniyatil maqbul bi niyati syifa wa bi barakatil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam ini masih kaitan dengan tema yang lalu, bagaimana kita senantiasa memupuk rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Biasanya seorang itu cinta kepada sesuatu yang memang sesuatu itu beda dari yang lain, punya kelebihan, maka pantaslah kita mencintai yang punya kelebihan. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Alamin itu jamak, alam, alamin, Tuhan semesta alam. Semua punya Allah Subhanahu wa taala. Langit bumi, siang malam. Begitupun Allah menciptakan pasangan pada setiap makhluk Allah. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya, siang malam, ada kaya, ada miskin. Ada pandai, ada jahil. Ada sehat, ada sakit, ada musim hujan, ada musim kemarau, ada nikmat, ada ni'mah. Ni'mah itu suatu yang indah, yang baik. Ni'mah sesuatu yang tidak baik. Jadi bahasa Arab itu beda huruf, beda makna. Ni'mah pakai ain itu adalah suatu hal yang menyenangkan, tapi ni'mah qaf sesuatu yang tidak mengenakan. Jadi bahasa Arab itu beda huruf, beda makna.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak ayat dalam kehidupan dunia ini. Dialah Allah yang banyak punya kelebihan, yang tidak dibatasi kelebihan Allah. Wong langit bumi aja ini punya Allah. Langit bukan hanya satu hadirin, 7 langit, 7 lapis langit. Bumi 7 lapis bumi. Sorga ada 8, neraka ada 7. Jadi sorga ada 8, neraka ada 7. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerajaan milik Allah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Makanya nanti hari kiamat Allah bertanya, aina malikal mulk, mana yang punya kerajaan dulu semasa hidup di alam dunia, mana? Mana Fir'aun? Mana Qarun? Mana Haman? Mana Namrud? Mana Abraham? Nggak ada hadirin saat itu, semuanya dalam kondisi berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merajai adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menguasai alam dunia sampai alam akhirat punya Allah. Alam dunia ini dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan berakhir kehidupan dunia. Adanya alam akhirat. Kullu man 'alaiha fan, tiap apa yang ada di muka bumi ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kecuali yang abadi, yang langgeng, yang hidup selamanya dialah Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan mati semuanya, termasuk para malaikat pun akan mati. Termasuk malaikat Israfil yang meniup sangkakala di hari kiamat mati. Israel pun mati. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang hidup. Setelah mati semua makhluk Allah hidupkan malaikat Israel. Lalu Israel pun menghidupkan semua para malaikat Allah. Terutama jamaah rahimakumullah, ketika manusia akan dibangkitkan, dihidupkan oleh Allah, pertama kali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada malaikat Israel, ya Israel, cari kuburan kekasihku yang ada di kota Madinah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israel, malaikat Jibril, malaikat Israfil pun mengawal datang ke tempat kuburan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi dibangkitkan, dibangunin dari alam barzah. Kata Nabi Muhammad, ini hari apa? Hadza yaum, ini hari apa? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat telah tiba. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad dihidupkan kembali dari alam barzah. Walaupun hakikatnya dalam suatu keterangan bahwa setiap ruhnya para nabi rasul, semua manusia yang sudah wafat, dia akan hidupkan di alam barzah. Saat ini dia hidup di alam barzah. Orang-orang yang sudah menghadap Allah, yang meninggal dunia, ini semua ada di alam barzah, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yuhyikum, kemudian aku hidupkan di alam barzah, kata Allah. Kalau dia orang baik, dia dapat raudhah min riyadil jannah, dia dapat taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasakan akan hadirnya hari kiamat, walaupun mungkin ratusan, bisa jadi miliaran tahun, kita nggak tahu kapan terjadi hari kiamat. Kalau orang yang baik, dia dapat raudhah min riyadil jannah. Tapi kalau dia orang yang dimurkai Allah, dia punya dosa, punya kesalahan, dia tidak mau tobat kepada Allah, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dimurkai oleh Allah, maka dia mendapatkan
min adzabil kubur, siksaan di alam barzakh. Kapan? Menunggu datangnya hari kiamat. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Nabi Muhammad sudah dibangunkan oleh malaikat Israil, malaikat Jibril, malaikat Mikail, lalu nanya, "Aina ummati?" Kemana umatku sekarang? Beliau jemaah rahimakumullah, cintanya Nabi Muhammad kepada kita di saat beliau akan meninggalkan dunia yang fana, mau menghadap Allah. Padahal di sampingnya ada Siti Aisyah, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi jemaah rahimakumullah, yang ditanya bukan sahabat yang dekat dengan beliau, bukan putranya, bukan menantunya, bukan cucu-cucunya. Aina ummati? Mana umatku? Menjelang wafat yang dipanggil ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Beliau ketika hari kiamat terjadi yang dicari ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kita jemaah rahimakumullah, maka kita pun wajib berbalas cinta kepada Nabi Muhammad. Jazallahu anna sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu bima huwa ahlu. Ya Allah, berikan kebaikan kepada baginda Nabi Muhammad yang begitu besar jasa beliau. Ya Allah, aku tidak mampu membalasnya kecuali aku senantiasa mencintai beliau melebihi cintanya kepadaku, melebihi cintanya kepada pasanganku, melebihi cintanya kepada anak-anakku, semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Cintaku hanya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah cinta yang abadi. Yang rahimakumullah, kenapa kita cinta kepada sesuatu tadi? Karena memang kita cinta kepada Allah punya kelebihan yang luar biasa, yang tidak terbatas. Nabi pun sama hadir. Nabi punya kelebihan yang luar biasa, cintanya kepada kita ini. Cintanya Nabi Muhammad itu luar biasa kepada kita. Sampai malam hari habis waktunya untuk minta kepada Allah, ya Allah selamatkan umatku, beri hidayah kepada mereka, jangan ada satu umatku satupun yang mampir dalam neraka-Mu ya Allah. Itu begitu cintanya Nabi kepada kita. Yang diingat-ingat adalah umatnya. Maka beliau hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad adalah manusia yang istimewa di hadapan Allah. Hidupnya dikorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, demi agama Islam. Begitupun demi umatnya, agar semua umatnya mengenal agama Islam, mengenal Allah Rabbul Alamin, agar sama-sama Nabi inginnya semua umatnya bareng dengan baginda Nabi Muhammad. Aqrabu ilayya yaumal qiyamah aktsaruhum alaiya shalah. Siapa yang mereka dekat dengan aku nanti di akhirat? Mereka yang banyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang istimewa. Beliau mencintai para sahabat. Beliau mencintai juga kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil bagian untuk sama-sama mengambil daripada warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara orang yang dia ingin mendapatkan cinta dari kekasihnya adalah bagaimana dia senantiasa berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan dari beliau, dari Nabi Muhammad, dan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Kalau kita ini umat Nabi Muhammad sekarang, jemaah rahimakumullah, tinggal kita mau menerima ajaran Nabi Muhammad dan mengamalkan ajaran tersebut. Tidak banyak hambatan yang begitu besar. Kalau dulu jemaah rahimakumullah, kalau kita lihat sejarahnya Salman Al-Farisi jemaah rahimakumullah, itu kalau sekarang ada di negeri Iran. Beliau bagaimana mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencari bagaimana ada keimanan pada kalbunya, pada dirinya,
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jemaah rahimakumullah, Salman Al-Farisi dia punya ayah, punya keluarga, semua adalah orang yang menyembah daripada api. Jadi zaman dahulu jemaah rahimakumullah banyak orang yang menyembah api, ada orang yang menyembah berhala, ada juga ya menyembah bermacam-macam sesembahan di zaman dahulu. Termasuk ya Salman Al-Farisi, keluarganya adalah orang yang menyembah api. Saat itu ketika Salman diajak oleh orang tuanya ke pasar, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdengar di situ ada seorang pendeta yang dia beragama Nasrani, tapi dia memegang daripada kitab Injil yang asli, masih asli saat itu. Maka didatanginya, didekatinya di situ. Ketemulah Salman Al-Farisi dengan pendeta itu, lalu bertanya, apakah nanti di saat ini, di zaman sekarang ini akan ada nabi terakhir? Maka jemaah rahimakumullah, kata pendeta tadi, ada yang namanya Ahmad. Itu sudah diterangkan jemaah rahimakumullah, Nabi Muhammad baik di dalam kitab Taurat ataupun dalam kitab Injil ataupun dalam kitab Jabur, itu semua telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya. Maka nanti akan ada nabi akhir zaman yang namanya Ahmad, yang namanya Muhammad. Maka Salman ketika bertanya kepada pendeta, ini akan ada nabi terakhir namanya Ahmad, namanya Muhammad. Lalu tinggalnya di mana? Tinggalnya di suatu kota yang mana di situ banyak pohon korma. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Salman Al-Farisi dari kota Iran jemaah rahimakumullah, terus mencari mana negeri yang mana ditumbuhi oleh pohon-pohon kurma. Bisa bayangin Pak, perjalanan yang melelahkan mencari keimanan kepada Allah dan mencari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalannya waktu terus menyelusuri daripada negeri, ketemulah, singkat cerita, bertahun-tahun hadirin ada di kota Madinah. Lalu di situ bekerja kepada seorang yang kaya raya, punya kebun kurma. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita ini bahwa saat Salman Al-Farisi ada di kota Madinah, Nabi Muhammad masih ada di kota Mekah, belum hijrah. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Salman Al-Farisi kerja sama orang Yahudi. Ini orang Yahudi bakhilnya minta ampun. Udah bakhil, galak hadirin. Ini Salman berhari, berminggu, berbulan, bahkan bertahun-tahun berada di kota Madinah, menanti kehadiran sosok manusia pilihan Allah yang namanya Muhammad. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Salman setiap hari kalau makan itu cuma dikasih 2 comot Pak. Agak siang beliau dikasih itu sama ya orang Yahudi tadi tuh oleh majikannya secomot, baru ntar sore secomot, makanya itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau jalani tahun demi tahun, meninggalkan keluarga yang dicintainya, meninggalkan kampung halamannya demi mencari, ingin berjumpa dengan kekasihnya, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita hadirin, waktunya baginda Nabi Muhammad akan hadir di kota Madinah. Itu disambut oleh banyak jamaah rahimakumullah, orang-orang yang ada di Madinah, karena terdengar bahwa Nabi Muhammad akan hijrah, akan ada di kota Madinah, akan pindah dari Mekah ke Madinah. Itu sudah berderet jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang akan menyambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu jamaah rahimakumullah, Salman masih kerja Pak. Salman masih kerja. Ini udah rame beberapa hari, beberapa minggu itu bahwa akan hadir baginda Nabi Muhammad. Maka Salman ketika mendengar Nabi Muhammad akan hadir di kota Madinah, itu setiap dikasih korma jamaah rahimakumullah oleh majikannya, oleh orang Yahudi, beliau pilih mana yang cakep-cakep, yang gak bagus dimakan tiap hari, yang bagus dikumpulin buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Salman sedang ada di atas pohon kurma, sedang ngambilin kurma, jemaah rahimakumullah, terdengar bahwa Muhammad telah hadir. Nabi Muhammad sudah tiba di kota Madinah. Itu Salman Al-Farisi, jemaah rahimakumullah, biasanya turun dari pohon kurma pelan-pelan, langsung apa, nyelorok gitu ya. Iya, nyelorok Pak. Merosot ya, bahasa Indramanya nyelorok. Merosot, hadirin jamaah rahimakumullah. Dia enggak mengenal itu akan luka tubuhnya. Yang penting cepat-cepat turun berjumpa dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Salman akan menjumpai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi ketika disambut, Salman masih ini Pak, di belakang itu ngintai, ngamat-ngamatin aja, kayak apa ini yang namanya baginda Nabi Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi pun disambut dengan senang hati, dibawa di rumahnya, yaitu sahabat Ayyub Al-Ansari namanya. Di tempat tinggalnya Ayyub Al-Ansari, Nabi Muhammad disambut dengan senang hati, tinggal di rumah beliau sahabat Ayyub Al-Ansari. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang pun sudah pada nyambutnya. Berjalannya waktu sudah pada pulang ke tempat rumah masing-masing. Diam-diam Salman Al-Farisi merasa, hadirin jemaah rahimakumullah, beliau adalah seorang, mohon maaf, pekerja sama orang Yahudi. Itu pun juga selalu diintai sama orang Yahudi tadi. Khawatir ketahuan, gak mungkin diizinin ini sama orang Yahudi. Dengan nekatnya Salman Al-Farisi langsung bertamu jamaah rahimakumullah ke sahabat Ayyub Al-Ansari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah aku berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, ya nunggu, ini masih pada, kamu banyak banget. Nanti ada waktunya, kalau yang rezekinya kau bakal ketemu. Ingat Salman Al-Farisi jamaah rahimakumullah, bahwa kata pendeta tadi, ini yang namanya Muhammad, seorang Rasul Allah, ada ciri-cirinya. Yang pertama, beliau Nabi Muhammad tidak menerima yang namanya sedekah, nggak menerima. Lalu yang kedua, kalau kau lihat itu yang namanya Muhammad, seorang Rasul akhir zaman, beliau akan ada di kota Madinah dari Mekah. Tandanya adalah dia punya wajah yang begitu luar biasa indahnya. Lalu yang ketiga, ketika engkau berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad, itu tanda di belakang daripada di sini nih, pundaknya itu ada yang namanya stempel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Salman Al-Farisi penasaran, Pak. Tadi kurma yang dikumpulin berminggu-minggu tadi yang bagus-bagus, pengen dikasihin untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah orang pada pulang, ya rahimakumullah, beliau hampiri pelan-pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah berkenalan, maka kata Salman, wahai Rasulullah, ini aku berikan kepadamu sedekah kurma buat engkau. Apa yang terjadi jemaah rahimakumullah? Langsung baginda Nabi Muhammad manggil para sahabat. Ini tabiat Rasulullah SAW, beliau kalau punya apapun kenikmatan makanan, selalu ingin sahabat menikmati makanan kenikmatan yang ada pada beliau. Maka dipanggil, wahai para sahabat, ini Salman ngasih kurma buat kita. Ini sedekahnya daripada Salman. Dan diintai jemaah rahimakumullah sama Salman dari kejauhan. Betul Nabi Muhammad tidak memakan satupun karena itu adalah sedekah. Jemaah rahimakumullah, keesokan harinya kebetulan masih ada sisa jemaah rahimakumullah. Datang lagi Salman ke sana, apa yang diucapkan? Wahai Rasulullah, ini aku berikan hadiah kepadamu kurma. Maka apa yang terjadi jemaah rahimakumullah? Sahabat dipanggil oleh Rasulullah, pertama kali adalah Nabi memakan daripada hadiahnya Salman Al-Farisi. Kata Salman, betul ini adalah Rasulullah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, ketika keesokan harinya orang pada ramai karena setiap hari ketika Nabi baru sampai di kota Madinah itu berjubel, hadirin orang banyak berkunjung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena orang kalau sudah hadir duduk dengan baginda Nabi Muhammad nyaman, hadirin, nyaman. Karena lihat wajahnya aja udah luar biasa nikmatnya. Itu dalam sirah nabawi seperti itu, hadirin.
Para sahabat itu kalau dekat dengan baginda Nabi Muhammad merasakan bau aroma tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sahabat yang menyentuh tangannya baginda Nabi Muhammad, seakan Nabi Muhammad langsung mencelup daripada tangannya ke sumber minyak wangi yang masih murni. Itulah tubuh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu belum, Pak. Kan dia masih mencari mana baginda Nabi Muhammad ke pendeta-pendeta. Jadi dimuslimkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat. Karena Nabi baru hadir di sana. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Salman melihat bagaimana wajah baginda Nabi Muhammad yang begitu luar biasa, maka apa yang dikatakan Salman? Ini sesuai apa yang dikatakan oleh pendeta. Betul, ciri kenabiannya telah nampak. Tinggal satu, kata Salman, aku ingin melihat di pundaknya adakah ada stempel kenabian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang sungguh-sungguh mencari kekasihnya akan ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan kekasihnya. Ketika keesokan harinya Salman penasaran, jemaah rahimakumullah, datang lagi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi paham ini Salman sedang melihat, ingin tahu betul bahwa beliau adalah Rasulullah Subhanahu wa taala. Sengaja hadirin, ketika itu Salman sedang melihat daripada tubuhnya baginda Nabi Muhammad jalan pertama begini, langsung berbalik hadirin, ditarik kainnya. Itulah cara baginda Muhammad. Hanya Salman yang melihat ada tanda kenabian pada punggung baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu jemaah rahimakumullah, singkat cerita, baru ini pendekatan. Ditanyalah Salman Al-Farisi, asal dari mana? Lalu kenapa engkau mencari aku? Ingin masuk agama Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi orang yang dekat dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu. Dalam satu riwayat bahwa Salman Al-Farisi diaku menjadi ahlul bait baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibimbing oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperdalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Begitu dalamnya cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau berdoa, minta doa kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Rasul, doakan aku biar aku berlama-lama di kota Madinah. Padahal jamaah rahimakumullah itu sudah bertahun-tahun, Pak, nunggu itu berkhidmat di kota Madinah, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Beliau nggak mau pulang lagi ke kampungnya, nggak mau pindah kemanapun. Beliau minta, ya Rasul, saya sampai menghadap Allah ingin bersama denganmu berada di kota Madinah. Doakan kami wahai Rasulullah supaya kami panjang umur. Ternyata doanya Rasulullah, untuk Salman, aku doakan kau supaya panjang umur. Dalam satu riwayat Salman Al-Farisi umurnya sampai 120 tahun, melebihi daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah kecintaan para sahabat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua para sahabat ingin, ya Allah, agar kami nanti bersama-sama di akhirat bersama dengan baginda Nabi Muhammad. Ada seorang sahabat jamaah rahimakumullah, sahabat Sauban, ya Rasul, aku ini kalau dekat dengan engkau terasa nyaman, tapi ketika aku jauh dengan engkau ya Rasul, aku pun tidak senyaman seperti aku dekat dengan engkau. Akan tetapi ya Rasulullah, aku di dunia berjumpa dengan engkau, nanti di akhirat apakah ada harapan aku berjumpa dengan engkau ya Rasulullah? Maka turunlah hadis baginda Nabi Muhammad, yuhsarul mar'u ma'a man ahabba, seorang dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita pun sama harapannya terhadap para sahabat-sahabat yang luar biasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Bahkan kecintaan ini bukan hanya para sahabat, para tabi'in sama mencintai Nabi Muhammad. Tabi'in mencintai Nabi kita Muhammad SAW, termasuk imam-imam yang besar yang diakui oleh dunia. 4 mazhab itu hadirin. Imam Malik itu jamaah rahimakumullah, gurunya Imam Syafi'i.
Imam Malik ketika lagi ngajar seperti ini hadirin, beliau membahas hadis Rasulullah SAW, lagi memberikan ceramah, ternyata itu ada kalajengking. Kalajengkingnya masuk ke tubuhnya. Langsung jamaah rahimakumullah, itu kalajengking ngantuk ya. Ngantuk ya. Pada tubuhnya daripada Imam Malik lagi ngajar. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Beliau lanjutkan itu pembahasannya sampai menahan sakitnya entupan tadi itu kalajengking. Jamaah rahimakumullah, selesai pembahasan daripada membahas hadis Nabi Muhammad SAW, langsung beliau tutup dengan doa kifaratul majlis. Beliau buka jamaah rahimakumullah dalam kondisi luar biasa, membengkak, sakit dan panas. Maka santrinya pada ngomong, kenapa wahai imam, kau tidak batalkan saja, kau tidak tutup aja kifaratul majlis di saat taklim? Apa yang dikatakan oleh Imam Malik? Aku malu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sementara aku sudah membaca daripada keterangan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Aku tahan rasa sakitku, dan saat itu pun aku hilangkan rasa sakitnya demi cintanya baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam satu keterangan lagi hadirin, Imam Malik itu selama 40 tahun ada di kota Madinah. Beliau aktif di Masjid Nabawi. Beliau kalau mau buang hajat hadirin, selama 40 tahun beliau tidak buang hajat di kota Madinah. Beliau langsung ambil kudanya, beliau jalan ke tempat yang jauh daripada melewati kota Madinah. Selama 40 tahun, selama beliau menghadap Allah, tidak membuang najis di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Ketika ditanya oleh para santrinya, para jamaahnya, kenapa engkau kalau mau buang hajat keluar ke sana? Karena aku menghargai jasad baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kecintaan para orang-orang saleh hati. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang cinta kepada kekasihnya nanti akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kumpul dengan orang yang dicintai. Maka orang yang cinta jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mau berkorban jiwa, raga, hartanya untuk yang dicintainya. Maka terutama nih di masih bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Ini dianjurkan di bulan ini jamaah rahimakumullah, kata ulama, perbanyak baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang baca salawat satu, dia pasti dapat rahmat Allah. Pasti, Pak. Dan salawat itu silakan dibaca dalam kondisi, mohon maaf, ya tidak berwudu pun tidak apa-apa. Tapi lebih bagus dalam kondisi suci. Tidak pun tidak masalah. Jadi bapak di kendaraan silakan sallallahu alaihi Muhammad. Di rumah bapak diam duduk sambil ya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang salawat tadi pasti dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salawat pasti dapat ampunan dari Allah. Yang selanjutnya orang yang bersolawat, dia akan tambah kebaikannya dari Allah. Orang yang bersolawat segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Urusan dunia akhirat, urusan agama. Karena saking pentingnya jamaah rahimakumullah, solawat itu kudu dibaca. Di saat sholat wajib dibaca. Di saat taklim nih kudu dibaca. Taklim nih supaya taklimnya barokah. Di saat khutbah Jumat itu kudu solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk doa. Kalau doa tidak ada solawat, bahkan dalam satu riwayat, bersolawatlah kepadaku di awal atau di akhir ketika engkau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kunci bagaimana doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka doa yang kita panjatkan dengan asbab solawat kepada baginda Nabi Muhammad cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi tadi dalam satu riwayat, ya, aqrabu ilayya yaumil qiyamah, orang yang dekat denganku pada hari kiamat, aksaruhum aliyas shalah, mereka yang banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Suatu ketika hadirin, ada seorang sahabiah namanya Zarqa. Seorang sahabiah ini jamaah rahimakumullah jauh Pak, rumahnya dari Masjid Nabawi. Dulu Masjid Nabawi jamaah rahimakumullah tidak seindah saat ini tentunya kan. Iya masih ya susunan mungkin batu gitu kan, terus masih pasir hadirin. Cuman pohon kurma udah banyak saat itu. Maka
sahabiah tadi, Zarqa namanya sahabiah tadi, ini udah agak sepuh Pak, usia lanjut. Tapi beliau sangat ingin berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun jamaah rahimakumullah memang tempatnya dekat dengan Masjid Nabawi, kalau memang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak Allah tanamkan rasa kecintaan, kerinduan kepada Nabi Muhammad. Maka seorang wanita tadi yang usia lanjut tadi, usia sepuh hadirin, beliau datang ke Masjid Nabawi, itu ngambil itu yang namanya daun-daun ataupun mungkin sampah-sampah bekas jamaah yang sholat di situ, beliau ambil sambil berharap ingin bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ingin ketemu sama Nabi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau setiap hari datang karena ingin melihat wajah baginda Nabi Muhammad. Keesokan harinya karena ngelihat itu sahabiah Zarqa tadi, karena banyak sampah-sampah, jamaah rahimahullah, besok beda lagi. Kalau kemarin nggak bawa pengki sama sapu lah ibaratnya, itu besok ngambil pas sengaja mau jadi bersih, berkhidmat di masjid hadirin. Saben hari beliau lakukan. Dalam suatu riwayat ini sahabat tidak pernah putus lisannya kecuali membaca salawat Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang diharapkan kita baca salawat hadirin? Kalau dalam suatu keterangan, syafaat Nabi Muhammad itu diibaratkan suatu syafaatnya Nabi Muhammad, suatu tempat hadirin. Tempat ini adalah sudah dipenuhi yang namanya syafaat Nabi Muhammad, pertolongan Nabi Muhammad. Maka ketika kita berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, sampailah kepada Nabi Muhammad, maka Nabi pun mengenali orang yang berselawat dalam satu riwayat. Maka kelak nanti orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad, maka akan ada hak Rasulullah memberikan syafaat kepadanya, dapat liberan daripada curahan kasih sayang Allah bisyafaati Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hikmahnya di situ hadir. Ini masih panjang Pak cerita Zarqa, insyaallah pertemuan yang akan datang.